Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel kami Ruang Hidup, yang hari ini akan memberikan tips cara menyemai benih pakcoy teman-teman. Ya, ini benihnya saya beli di warung terdekat teman-teman, dengan harga yang lumayan murah teman-teman. Saya beli tadi 2.500, dengan kurang lebih isinya itu ada 30 ya teman-teman. Saya beli 2 teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan tips cara menyemai pakcoy agar pakcoy bertumbuh dengan baik teman-teman. Agar pertumbuhannya baik, jadi media yang digunakan adalah, yang pertama adalah kotoran ternak teman-teman, yang kedua adalah sekam bakar, dan yang ketiga adalah tanah pekarangan rumah. Alangkah lebih baiknya kalau tanah pekarangan rumah ini diayak dulu ya teman-teman ya, agar tanah yang dihasilkan dalam media tanam nanti menjadi sangat gembur teman-teman. Gitu ya, sebenarnya dengan sekam ini juga sudah cukup memberikan ruang yang sangat baik di dalam media tanam teman-teman, jadi agar merenggangkan tanah-tanah yang padat teman-teman. Jadi sangat berperan penting sekali sekam ini teman-teman. Oke teman-teman, dengan 3 media tanam ini teman-teman, kita akan menyemai benih pakcoynya. Dan peralatan yang saya gunakan adalah ini teman-teman. Ini saya kurang tahu namanya apa ya, nampan mungkin ya teman-teman, nampah mungkin ya. Oke, nampah ini saya tutup dengan kardus bekas teman-teman. Kardus bekas diharapkan agar menjaga tanahnya tidak berantakan keluar ya teman-teman ya. Dan nanti saat proses penyiraman, air itu tidak terbuang teman-teman, jadi menyerap di kardus bekas, di kardusnya tersebut teman-teman ya. Gagal fokus teman-teman tadi merek dari kardusnya. Dia jatuh lagi. Jadi mereka terlihat ya teman-teman, maaf ini bukan iklan ya. Oke teman-teman, untuk perbandingan media tanamnya itu 1:1 teman-teman. Nah, jadi 1 sekam bakar dicampur dengan 1 kotoran ternak teman-teman, dan 1 tanah pekarangan. Ya, ini sebelumnya sudah saya campur dulu teman-teman, jadi untuk mempercepat prosesnya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Jadi proses pencampurannya teman-teman, jadi kita langsung aduk aja dengan merata teman-teman. Ya oke teman-teman, jika sudah merata seperti ini, kita langsung masukkan saja ke media semai ya teman-teman ya. Saya menggunakan alat bantu seperti sendok semen teman-teman, biar mempermudah saja teman-teman, biar tangannya tidak terlalu kotor saat nanti membuka bibitnya teman-teman, bibit pakcoynya. Ya baik teman-teman, sudah tercampur rata dan sudah saya letakkan di tempat persemaian teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa membuang batu-batunya dulu teman-teman.
Jadi di sini teman-teman penggunaan sekam juga sangat penting ya teman-teman, agar nanti proses pemindahan bibitnya itu tidak terlalu sulit teman-teman. Jadi membuat media tanam menjadi gembur teman-teman, dan nanti ketika bibit semayan sudah siap untuk pindah tanam, kita mencabutnya itu tidak beresiko tinggi untuk mematahkan akar-akarnya teman-teman. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah bibit-bibit sawi saya yang kurang lebih berumur 20 hari teman-teman. Sebetulnya sudah siap pindah tanam ya teman-teman ya, karena memang bunga daun-daun sejatinya sudah membesar teman-teman. Dan nanti saya akan melakukan pindah tanam teman-teman, tapi di video yang berbeda ya teman-teman ya. Baik teman-teman, setelah media tanamnya selesai dan kita membuang batu-batu yang ada ya teman-teman ya, kita bisa bantu dengan membuat galengan teman-teman. Ya, kita buat galengan aja seperti ini teman-teman, agar nanti tumbuhnya rapih ya teman-teman ya, agar nanti tumbuhnya rapih teman-teman. Oke, kita buat galengannya dulu. Ya, setelah galengannya selesai, langsung saja kita buka bibitnya teman-teman. Kita bantu dengan bantuan gunting teman-teman. Oke. Nah, guntingnya sedikit tumpul ya teman-teman. Kita buka langsung kemasannya teman-teman. Iya, kita buka kemasannya ya teman-teman ya. Pelan-pelan teman-teman, jangan sampai ada yang terbuang sia-sia. Ya, oke teman-teman. Jadi kita langsung letakkan saja teman-teman. Ya, seperti ini prosesnya teman-teman. Di sini saya memberikan tips teman-teman. Jadi saat menyemai bibit-bibit yang sekiranya memiliki biji yang kecil teman-teman, jadi usahakan galengan itu kedalamannya hanya 1 cm saja teman-teman. Dan jika memang biji bibit itu besar teman-teman, seperti biji timun teman-teman, yang besar-besar seperti timun dan kacang-kacangan seperti kacang panjang, nah itu teman-teman bisa membuatnya sekitar 4-5 cm teman-teman. Itu ya, proses seperti itu agar bibit tidak terkena paparan sinar matahari langsung teman-teman. Seperti kan, karena memang mengingat semua bibit itu tidak bisa tumbuh secara serentak ya teman-teman ya. Ada yang baru tumbuh 1 atau tumbuh 2. Jadi itu sangat beresiko sekali ketika terkena paparan sinar matahari teman-teman. Dan jika sudah tumbuh pun bibitnya itu harus minimal 2 atau 3 jam terkena sinar matahari teman-teman. Dan jika tidak terkena sinar matahari, maka bibitnya itu akan tumbuh memanjang teman-teman, karena kurang sinar matahari. Ya, bisa disebut itu kutilang teman-teman biasanya. Itu hanya panjang dan kurus gitu teman-teman.
jadi mudah sekali bibitnya itu rapuh teman-teman. Itu jadi saya sarankan seperti itu ya teman-teman, dan kembali ke teman-teman lagi gitu. Kalau jika teman-teman tidak ingin menggunakan tips dari saya pun tidak apa-apa teman-teman. Oke, kita lanjut ke bibit yang keduanya teman-teman. Ya baik teman-teman, sudah selesai semua, bibit sudah kita masukkan ke dalam media tanam teman-teman. Jadi teman-teman di sini tinggal meratakan saja teman-teman galangan ini teman-teman, tinggal ditutup seperti ini. Sangat mudah sekali teman-teman. Ya kita harapkan nanti bibit tumbuh merata teman-teman. Jadi ketika proses pindah tanam itu akar tidak terganggu teman-teman. Jadi saat kita mencabut satu tanaman tidak mengganggu akar tanaman lainnya teman-teman, karena memang ketika ada akar yang terputus juga itu menghambat pertumbuhan sekali teman-teman. Jadi sangat disayangkan ketika proses pindah tanam akarnya itu rusak teman-teman semua. Dan sudah seperti ini, kita tinggal menyiramnya ya teman-teman ya. Kita siram dengan bantuan sprayer agar bibit tidak terganggu teman-teman atau berpindah-pindah teman-teman ya. Kita siram dengan sprayer sampai kadar airnya itu cukup teman-teman, sampai lembab teman-teman. Dan jangan khawatir terlalu basah juga teman-teman, karena memang di sini saya menggunakan kardus bekas dan tempat seperti ini agar ketika air terlalu berlebih itu bisa turun dengan sendirinya teman-teman. Ya dirasa jenuh air sudah cukup teman-teman. Teman-teman bisa langsung menyimpannya di tempat yang teduh teman-teman, yang terhindar dari sinar matahari, atau teman-teman ingin menggunakan bantuan plastik teman-teman agar proses sproutnya itu bisa lebih cepat teman-teman. Di sini saya menggunakan plastik ya teman-teman. Saya masukkan ke dalam plastik seperti ini teman-teman, dan kurang lebih saya membukanya itu keesokan harinya teman-teman, ketika sudah 24 jam dan saya membukanya, baru saya simpan di tempat yang teduh dan saya buka teman-teman. Itu untuk pakcoy ini teman-teman. Oke teman-teman, jangan bosan untuk bercocok tanam di rumah teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan sayuran yang baik untuk keluarga teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan para ibu-ibu muda di rumah. Tetap semangat menanam di rumah teman-teman. Oke, terima kasih. Ya, baik teman-teman. Hari ini kita menyemai benih pakcoy ya teman-teman, dan ini tabel pertumbuhan saya teman-teman dan proses dalam perlakuan tanaman teman-teman. Jadi ada baiknya jika
teman-teman menanam itu dicatat setiap prosesnya teman-teman, agar tidak lupa teman-teman. Dan saya juga ini baru mulai mencatat teman-teman, agar setiap pertumbuhannya saya tahu prosesnya teman-teman. Nah, ini saya buat tabelnya itu, jadi ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Dan ini saya baru menanam berarti 3 jenis sayuran ya teman-teman. Sebenarnya saya sudah banyak menanam sayuran teman-teman. Ada cabai juga di sini, ada sawi, selada di sebelah sana, dan kangkung. Bahkan di sebelah sana juga ada terong dan tomat ya teman-teman. Tapi di sini saya ingin memulainya kembali teman-teman. Jadi untuk yang pertama itu saya hanya trial teman-teman, dan sekarang saya ingin berbagi keseharian dalam bercocok tanam saya di rumah teman-teman. Dan hari ini itu tanggal 2 Juni ya teman-teman. Jadi kita catat dulu tanggal semuanya, itu tanggal 2 Juni 2020. Nah, jadi teman-teman di sini nanti akan tahu prosesnya dan perawatannya teman-teman. Jadi di sini kita untuk sayuran menggunakan sistem penanaman secara organik ya teman-teman, dan di sini pun saya tidak memikirkan hasilnya ya teman-teman, karena memang mengingat untuk proses organik itu, proses bercocok tanam secara organik itu cukup sulit, dan memang kita mengandalkan pupuk dari hasil bahan-bahan dapur teman-teman, dan ada sebagian nanti yang akan saya beli dari toko-toko tanaman juga teman-teman, agar proses pertumbuhannya juga jadi lebih baik ya teman-teman. Oke, ikutin terus perkembangannya teman-teman sampai nanti kita pindah tanam pakcoynya, dan sawi serta selada juga nanti akan saya buatkan videonya. Dan semoga teman-teman termotivasi untuk bercocok tanam di rumah. Jangan patah semangat, kita bersama menanam sayur yang sehat untuk keluarga teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini dapat memotivasi teman-teman. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.